jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Tapi di situ saya bersyukur karena dari perjalanan saya kayak ada rasa saya pengen serius dengan Al-Qur'an ya Allah gitu. Saya pengen serius dengan Al-Qur'an. Dari perjalanan itu mulai ingat-ingat bahasa-bahasa senior. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Mulai ingat bahas itu gitu. Berarti di umur 28 apa 30 juz. Nah, teman-teman itu tuh, kemudahan tuh teman-teman. Kemudahan Allah itu pasti ada, serius. 30 juz di umur 28. Kata kiai saya itu Al-Qur'an itu enggak harus bakat, siapa yang punya keinginannya dia berbakat. Yang penting dia berbakat. Ya. Jadi mau umur 30, mau umur 40 kalau punya keinginan menghafal, Anda berbakat di menghafal Al-Qur'an. Jadi enggak harus. Justru kalau misalkan kita menganggap bahwa aduh saya sudah tua, saya nggak bakalan bisa menghafal, itu justru membuat kita menjadi pesimis. Bahas itu harusnya dihilangkan dari dalam pikiran. Kalau misalkan putuskan untuk belajar Al-Quran, sekali bahasa ya udah mandi sekali gitu. Hilangkan pemikiran kayak gitu. Kan setelah masuk pesantren itu motivasi dari ustadz itu ya nggak lari dari Al-Quran surah Al-Qamar itu wala qad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Setiap orang bisa menjadi santri walaupun di rumah, dengan catatan menjaga Al-Qur'annya, menjaga sholatnya, menjaga hal-hal yang melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhkan hal-hal yang dilarang sama Allah gitu. Jadi tanamkan dalam diri masing-masing bahwa sholat ngaji itu bukan orang alim, tapi itu sejatinya pekerjaan seorang muslim gitu. Allah ya. Bincang bareng Mafas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran se-Indonesia, kembali lagi di BBM Bincang bareng Mafas. Teman-teman, sebelumnya mungkin teman-teman menonton BBM hostnya Kak Robi ya. Nah, pada kali ini yang menjadi host BBM Bincang bareng Mafas itu saya sendiri, mungkin bisa dipanggil dengan sebutan Kak Arfad. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yang mana narasumber kita kali ini memiliki begitu banyak cerita, pengalaman, dan perjuangan yang sangat menginspirasi kita bersama. Nah, gimana sih perjuangan dan pengalaman narasumber kita? Nanti kita langsung aja tanya-tanya sama narasumber kita. Nah, sebelum itu teman-teman, ternyata saya baru sadar, saya baru tahu. Ternyata yang namanya santri itu nggak memandang usia. Kenapa? Nah, bagi teman-teman yang bingung kok Kak Arfad tiba-tiba nanya ya, mungkin bisa kita langsung lihat nanti aura-aura santrinya nih. Mungkin langsung saja ya kita mungkin bersama, boleh siapa namanya? Safi. Oh, Safi. Anda manggil apa nih? Kakak atau abang atau apa nih? Terserah, abang aja udah. Abang aja, Abang Safi ya. Assalamualaikum Bang Safi sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya. Ya. Yang sebelum mulai perkenalkan, saya Muhammad Safi Tatroman, lahir di Maluku, cuma merantau di Papua. Jadi Allah. terserah teman-teman mau kenal saya sebagai orang Maluku, terserah kenal saya sebagai orang Papua juga terserah. Tapi aura-aura ini orang timur banget ini. Ya berarti saya manggil kakak aja kayak kakak. Boleh. Orang Papua biasa manggil kakak ya? Ya, kakak, abang. Itu sebutan abang berarti. Nah. Oke, Bang Safi. Bang Safi berarti emang asalnya dari Maluku ya? Iya, siap. Maluku. Di mana sih? Di Maluku Tenggara, Kota Tual khususnya, tapi kampung saya itu masih jauh dari pusat kota lagi. Jadi saya di pedesaan sana, menyeberang lagi ke desa. Bagian pedesaannya lagi. Ya, berarti bukan di kotanya berarti bukan di kota. Masya Allah, jauh banget ya. Jadi teman-teman, Bang Safi ini adalah salah satu santri PDQ Ikhwan yang sekarang masih berstatus santri ya? Nah, masih berstatus santri. Nah, tapi boleh tahu kalau untuk umurnya Bang Safi nih, Bang Safi ini rombongannya kaum milenial kah atau kaum Gen Z? Gimana nih? Berhubung karena umur saya mungkin udah lewat kalender paling. Oh, berarti kayak milenial lah ya, milenial. Yeah. Ya. Bayangin teman-teman tuh. Kayak ini seru banget nih ceritanya nih. Bang Safi yang mungkin sekarang udah mungkin rombongan milenial ya? Iya. Masih santri itu gimana sih ceritanya tuh bisa-bisanya di umur yang mungkin Bang Safi sekarang, mungkin di rombongan Bang Safi pada bekerja atau pada mungkin udah berkeluarga, tapi Bang Safi mengambil keputusan untuk menjadi santri. Tapi sebelumnya kita boleh tahu deh, sebelumnya Bang Safi itu
pendidikannya gimana sih? Jadi pertama pendidikan saya untuk SD di kampung saya itu jauh dari pusat kota. Bahkan di kampung saya itu soal transportasi komunikasi itu susah sekali gitu. Kami jauh dari pusat kota. Jadi saya SD di situ. Kenapa saya memilih SD di situ? Karena yang pertama masalah gratis dulu ya kan? Iya, beasiswa berarti Gratis, ya. beasiswa ya. Gratis. Kemudian nama SD-nya SD Negeri Niala Mengur. Oh, Negeri Niala. Iya. Nama desanya ya? Iya. Nama desa. Kalau Niala itu nama desa. Hmm. Terus SMP di kampung juga namanya SMP Satap Niala Mengur. Setelah SMP 2009 ya. Itu dari rumahnya Bang Safi jauh? Jalan kaki dekat, nggak sampai 5 menit kayaknya udah sampai sekolah. Berarti emang dalam selama pendidikan itu Bang Safi berangkat ke sekolah itu emang jalan kaki. Bareng-bareng teman-teman gitu ya. Rasa banget tuh teman-teman. Itu berarti SD, SMP di Niala. Iya benar. Niala. SMA-nya? SMA baru ke kota. Oh, SMA ke kota, ke kota Maluku. Iya, bukan kayak kota Tual. Maluku itu pusat provinsi Ambon namanya biasa dikenal. Oh iya Ambon. iya benar. Iya. Jadi ke kota. Nah, sekolah SMP di sana masuk di Madrasah Alia Negeri Maluku Tenggara. Oh, Maluku Dia Tenggara. masuk situ. Berarti itu lebih ke agama Islam ya? Iya benar. Pelajaran agama Iya. Islam ya, betul. Oh, itu berarti karena mungkin Bang Safi yang kan SMA di ini ya di kotanya. Iya. Itu emang pindah Bang Safinya ngekos kah di kota atau mungkin tetap pulang ke rumah atau gimana tuh ceritanya? Ya jadi ke kota itu memang ngekos. Sebelumnya tinggal sama keluarga. Tapi karena dalam waktu yang lama terus saya sama kakak saya yang masuk SMA waktu itu harusnya bertiga. Kakak saya yang kedua SMA kelas 3, yang ketiga SMA kelas 2, lalu saya SMA kelas 1 berurutan. Tunggu, itu emang posisinya emang lahiran emang berurutan? Iya, lahiran berurutan. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Iya. Oh, berarti beda-beda 1 tahun dong? Iya. 1 tahun. Oh, jadi SMA-nya juga langsung barengan. Iya. Kakak kelas 3. Siapa tadi? Abang ya? Iya. Sama kelas 2, nanti baru Bang Safinya di kelas 3 di kelas Saya 1. kelas 1. Nah, sebelumnya tinggal sama keluarga tapi karena memang udah bertiga, karena ada rasa sungkan dan lain sebagainya, terus kami milih untuk ngekos. Bertiga. Tapi karena faktor ekonomi yang lemah, bapak juga kan nggak ada pekerjaan di kampung. Jadi pekerjaan kami di sana cuma petani, tapi petani bukan seperti di Jawa yang sawah. Enggak, kami nanam jagung itu kan nunggu musiman. Iya, nunggu musiman juga. Terus laut mungkin cari ikan asin dijual ke kota. Oh, anak laut juga ya. Berarti dekat laut lah ya rumahnya Bang Safi ya. Selangkah lah dengan laut itu. Oh, berarti emang dekat sama laut. Di depan kayak keluar rumah laut gitu. Iya, Udah laut. Iya, kayak aduh. Tapi airnya jernih insyaallah. Berarti emang suka inilah ya, kayak berlayar gitu atau berenang gitu ya. Benar. Masya Allah, berarti ngekos bareng langsung bertiga. Iya, bertiga. Itu tuh mungkin ngekos di kota itu tuh Bang Safi sambil kerja juga nggak? Maksudnya kan otomatis ngekos bayar dong. Iya, ya, jadi gimana tuh? Ini menarik. Jadi setelah ngekos, syukur-syukurnya kakak saya yang pertama itu pergi ke Papua, merantau ke Papua terus kerja di sana. Itu udah selesai sekolah? Kakak saya yang pertama udah selesai. Nah, terus kakak saya yang kedua setelah selesai dari SMA, kan kami berdua yang sekolah, masuk kuliah. Ternyata kami kendala dari masalah kos-kosan tadi, pembayaran kos-kosan itu. Betul. Akhirnya kakak saya yang kedua tuh memilih untuk berhenti kuliah. Jadi berhenti kuliah, cari kerja untuk biayain kami berdua. Itu kakak yang berhenti, kakak yang pertama? Kakak yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, kalau kakak yang pertama udah di Papua kerja, tapi kan punya anak istri kan, jadi nggak bisa berharap lebih gitu. Sementara adik saya yang terakhir masih SMP. Masih SMP. Iya. SMP di kota? Kampung. Di kampung. Sementara kakak saya nomor 2 itu masuk di sekolah yang bagi kami waktu itu biaya yang cukup besar. Kalau misalkan sudah bunyi jutaan itu udah besar bagi kami gitu. Okay. Nah, kakak saya masuk di sekolah tinggi SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi gitu. Sekolah SMEA. Setelah dari situ kan uang prakteknya apa kan mahal itu. Betul. Mahal. Jadi karena fokus pembayaran sekolah kami nggak bayar kos-kosan, diusir lah kalau dari kos-kosan. Diusir? Iya. Ya Allah. Pakaian di Lego keluar.
Oh, emang diusir secara emang kayak biasa kan ada orang ngusir tuh emang secara baik-baik gitu. Iya. Ini Kalau emang kami enggak, karena memang udah menumpuk gitu. Udah menumpuk oh hampir 3 bulan kami nggak bayar. iya 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 benar. Tapi di sana kalau misalkan musim gelombang itu kan dari kampung transportasi susah kan ya. Iya, Jadi iya. orang tua nggak pernah datang ke kota. Cuma kami berdua, ya mau gimana lagi? Diusir ya sudah keluar gitu. Keluar, tapi alhamdulillah ada teman yang tetangga kampung itu, mereka punya kos-kosan di kota. Akhirnya kami disuruh tinggal di satu kamar kos-kosan. Dengan tanda kutip itu kos emang gratis gitu. Ya, dikasih gratis. Jadi kami Dikasih tinggal. dikasih percuma gitu. Iya. Dan sampai sekarang alhamdulillah setiap pulang ke Maluku itu tetap orang pertama yang saya silaturahmi pasti rumah orang yang kasih kos-kosan itu. Sampai sekarang saya menganggap itu orang tua saya gitu. Betul. Iya iya. Jadi sampai sekarang kami punya hubungan baik, bahkan anak-anaknya itu dikasih kepercayaan untuk saya ngurus masuk di pesantren, anak-anak Allah. ceweknya. Sekarang ada satunya lagi jadi imam di Jakarta sini sekarang. Anak yang ini yang Iya. ngekosin Benar. Bang Safi. Sudah selesai 30 juz mungkin malah. Itu dari mungkin apa namanya dari Bang Safi yang mencari pesantren untuk dia gitu. Bukan. Justru dia lebih dulu. Jadi setiap pulang itu saya masih SMA tuh setiap pulang itu dia ngajak untuk pesantren. Jadi saya diajak ke pesantren itu bukan sekarang. Dari waktu SMA karena susahnya cari uang apa di sana. Terus kata dia, ayo kita ke Jawa mondok, banyak pondok Iya, gratis iya, di sana. benar. Lah pikiran bapak saya itu orang awam gitu. Pikiran bapak saya itu sebentar kalau ke sana nanti hilang di Jawa ataukah mati kelaparan di Jawa. Jadi pikiran orang sana gitu. Iya iya iya. Akhirnya nggak berani. Sampai teman saya yang itu udah selesai hafalannya, udah selesai 30 juz, bahkan sampai di sini saya udah nggak ada kepikiran untuk masalah pesantren itu. Akhirnya milih jalan untuk kuliah. Oh, berarti selesai SMA itu mungkin ngekos dikasih gratis. Ya. Tamat SMA itu lanjut ke kuliah. Iya. Berarti nggak jadi untuk lanjutin ke pesantren. Nggak jadi. Itu alasannya apa tuh? Mungkin Alasannya karena bapak saya takut saya hilang di Jakarta gitu, hilang di Jawa. berarti emang karena alasan orang tua. Iya. Insya Allah sih. Kayak Bapak emang saya ridullah ridho waliden sih. Iya. Iya benar sih. Nah, berarti Bang Safi udah sempat kuliah. Berarti udah sarjana sekarang. Saya kuliah sampai semester 8. Udah selesai Semester sidang. Terus nggak ikut wisuda. Saya nggak ikut wisuda karena pas pulang ke kampung ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di awal itu, bahwa ada masalah transportasi dan komunikasi. Di Iya. kampung saya itu jauh dari kota, nggak ada jaringan. Iya. Nggak ada transportasi misalkan kapal dan lain sebagainya untuk kampung saya. Bahkan ada kejadian orang sering tenggelam di laut, hilang di laut dengan perahu gitu kita. Akhirnya saya demo lah di kota. Saya demo di depan gedung DPR. Itu di waktu kuliah. Iya. Di semester 8 Iya. setelah sidang. Akhirnya saya demo. Udah mau besar-besaran itu, saya demo dari jam 1 sampai sampai zuhur. Saya sholat di depan jalan, itu pimpinan anak-anak kita sholat depan jalan. Berarti ini demonya di depan rektor dong. Demonya untuk dalam apa nih? Bentuk apa nih? Di gedung DPR. Oh, di gedung DPR. Iya, depan gedung Oh, DPR. karena transportasi tadi. Iya. Oh, Jadi iya iya iya. DPR yang ngusul kayak pemerintah kota kan. Saya demo depan situ. Jadi poin tuntutan saya itu masalah transportasi komunikasi. Tapi itu kan pecah-pecahnya corona itu. Iya. Oh, berarti di 2020 2020 awalnya. 2021 lah ya. Iya. Iya, iya betul. Iya, 2020 akhir. Hmm. Demo sampai masuk maghrib nggak ada anggota DPR yang keluar ketemu sama saya gitu, nggak ada yang datang ketemu sama saya. Akhirnya saya putuskan untuk tidur di depan gedung DPR Sama teman-teman yang lain. sama teman-teman yang lain. Posisi Bang Safi di sini emang jadi ketua ini kah? Saya koordinator lapangannya. Koordinator lapangan. Wah, ya Allah. Jadi koordinator lapangannya Iya, langsung. sering kalau waktu kuliah saya sering demo-demo. Tapi mungkin di sini kayak ada cerita menarik ya ini. Iya. Nah, jadi Bang Safi demo sampai tiduran di depan Iya, kantor. tidur depan kantor DPR sampai harus anggota DPR ketemu sama saya, baru saya bisa bubar dari situ gitu. Prinsip saya tetap kayak gitu. Akhirnya dari kepolisian datang untuk ngajak bicara baik-baik soal corona apa ini, kita harus social distancing waktu itu. Iya, social jadi harus bubar gitu. Terus saya sampaikan bahwa saya nggak bakalan bubar dari sini kalau misalkan anggota DPR nggak ada yang ketemu sama saya. Kelas banget jalinya. Iya, itu nyalinya emang Iya. ya emang anak-anak kuliah sih. Akhirnya udah langsung dibubarin paksa. Tapi saya tetap ngotot naik kembali di atas trek, ambil mikrofon. Saya akan besok datang dengan masa yang lebih banyak kalau misalkan begini caranya. Ini gitu. di waktu sedang Udah dibubarkan. dibubarin paksa, polisi udah mulai
meronta gitu. Sempat sampai keluar gas air mata gitu. Iya. Berarti emang Tapi- udah dibubar paksa. Iya, udah dibubarin, tapi di sisi lain ya emang harus dibubarin sih karena memang udah Malam udah, gitu ya. udah malam, terus emang corona udah mulai Lagi menyebar kemana-mana merak-meraknya ya. kan. Iya. Tapi yang ada dalam hati saya waktu itu ya masalah emosi toh gitu. Emosi karena kampung saya nggak terlalu diperhatikan gitu. Pikirku gitu. Iya. Tapi mungkin kampung saya tentu diperhatikan, tapi mungkin saya yang berpikir nggak sampai ke sana gitu. Betul. Akhirnya ya udah, saya dikejar sama polisi tuh. Dikejar di depan, akhirnya udah digebukin sama polisi. Malam itu juga. Iya. Malam itu juga. Iya, sampai langsung masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, bangun dari rumah sakit kaget cuma ada infus di tangan. Saya buka infus, naik ke Polres, demo lagi. Ya Allah. Itu berarti itu kedua. Ini ya Allah. Malam itu sempat diubar paksa. Iya. Terus balik lagi. Balik lagi tuh itu pas Untuk- sudah sadar dari Enggak, maksudnya tuh di waktu demo tuh balik lagi untuk menyuarakan kalau misalnya belum selesai, besok saya kembali ke sini Iya. lagi dengan membawa massa yang banyak gitu. lebih banyak benar. Tapi di waktu itu polisi mungkin lagi panas juga ya. Iya, lagi panas. Langsung dikeroyok gitu. Dikeroyok sama polisi, akhirnya Banyak. 7 orang. 7 orang. Oke, 7 orang. Jadi ada celana yang saya pakai tuh nggak tahu dipukul kayak gimana, sobeknya itu gini. Jadi sobeknya gini tak. Jadi saya nggak ngerti itu sobeknya gimana, Itu tapi badan sama kepala sempat memar gitu nggak? hancur kaki-kaki saya, dari tangan semua rusak, pecah semua, luka semua. Tapi pas sadar di rumah sakit sadar, langsung cabut infus, naik ya. Saya naik ke Polres, telepon teman-teman, ayo naik demo di Polres gitu. Siapa yang pimpin? Saya mimpin, ayo kita naik di Polres gitu. Allah. Saya demo tindakan depresif oknum Iya, kepolisian. benar. Jadi ya karena sudah emosi dengan masalah pembangunan tadi itu, yang kedua emosi dengan tindakan depresif, saya tinggalkan masalah yang tadi, saya demo masalah tindakan depresif dengan tuntutan saya yang sampai sekarang mikir itu lucu sebenarnya sih. Kenapa tuh? Wah. Kenapa? Jadi saya pikir ini tindakan depresif, saya minta untuk oknum-oknum itu dipecah gitu, itu kan Oh, berarti ke Polres iya, minta supaya oknum yang mungkin ya mukul satu iya, yang harus dipecah gitu. Oh. Konyol kali. bener sih itu. Iya. Itu akhirnya yang mungkin Bang Sapi menyuarakan untuk memecat para oknum yang mungkin bertindak secara di luar kerja mereka lah ya. Itu gimana? Emang dipecat apa gimana tuh? Enggak, itu sesuatu yang mustahil sebenarnya. Sampai sini saya pikir bahwa itu terlalu brutal sebenarnya. Jadi tuh. di satu sisi saya berpikir bahwa ya walaupun saya dapat tindakan kayak begitu, tapi sekarang alhamdulillah transportasi jaringan di kampung saya udah ada gitu. Oh, jadi Jadi ada hasil dari Iya. demonya ya. saya tarik kembali masalah, sebelum masalah itu diselesaikan. Saya naik ketemu sama Pak Kapolres sama Wakil Kapolres. Saya bilang masalah kan saya tarik, tapi dengan catatan tolong bantu saya untuk bisa audiens sama anggota DPR. Jadi saya tukar tambah gitu, istilah tukar tambah. Iya. Jadi masalah saya tarik, saya audiens sama anggota DPR, dan saya minta itu jaringan sama transportasi laut untuk kampung saya. Alhamdulillah sekarang lancar. Berarti minta ini sama Kapolres untuk Iya. bertemu dengan DPR. Iya. Itu dikabulkan. Dikabulkan. Dan waktu itu langsung di depan berhadapan-hadapan. Iya. 4 mata apa 4 gimana? mata. 4 mata sama DPRD. Kalau DPR langsung kami ketemu di ruangan langsung Di ruangan langsung. Kami kalau misalkan istilah di DPR itu namanya RDP ya, Iya. rapat dengar pendapat. Iya, benar. Jadi kami pertemuan terus kasih masuk tuntutan, itu udah langsung selesai. Pada akhirnya tuntutan itu diterima. Saya termasuk salah satu anak dalam keluarga itu yang dikenal untuk ngaji. Iya, oke. Akhirnya dari uang itu saya berangkat ke Jawa. Jadi berangkat itu bukan saya ngasih tahu ke orang tua atau keluarga untuk berangkat ke Jawa, enggak, Langsung pergi. Cabut Hilang gitu gitu saja gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman aktivis di sana itu masalah yang dibangun di sana itu saya kabur dari masalah itu gitu. Padahal bagi saya masalah itu udah selesai gitu, Iya. udah clear gitu. Betul. Tapi teman-teman di sana itu menyebarkan informasi bahwa saya kabur dari masalah demo itu, makanya Oh, menghilang. iya. Jadi nggak ada yang tahu saya ke Jawa. Sampai di Surabaya itu hari pertama ke Surabaya, ke Jawa dah. Itu tuh ke Jawa tujuannya emang lari atau maksudnya tuh tujuannya emang ngerantau atau gimana tuh? Saya nggak berpikir apa-apa ya waktu itu. Saya cuma berpikir zona saya terlalu nyaman gitu.
kalau di kota itu. Iya, saya terlalu nyaman untuk bagian sana. Saya harus cari yang lebih lebih menantang lagi gitu. Tapi waktu saya kuliah itu saya berkecimpung di organisasi. Oke. Ya, Ya, saya pernah dengar sih Iya. kalau misalnya ada mahasiswa yang bilang kayak gitu. Saya nggak kemana-mana, tapi saya di mana-mana. di mana-mana. Nah, Oke, nice sih. Jadi pertama kali ngerantau ke Surabaya. Ya. Sendiri. sendiri. Mental banget. Jadi sampai Surabaya itu uang tinggal 200.000. 200.000. Iya. Jadi turun itu, wah, kalau biasa bahasa orang Jawa itu bilang turun dari pelabuhan tuh pelangap plongo gitu. Lihat Nggak sana tahu lihat sini, nggak apa-apa. tahu arah mau kemana gitu. Akhirnya tanya-tanya ke orang-orang di pelabuhan, orang-orang Madura situ, ini mau ke pusat kota itu di mana gitu. Dikasih tunjuklah bis gitu. Iya. Akhirnya naik bis ke pusat kota. Sampai di sana semua yang diteriakin nama-nama kota di terminal itu semua asing, nggak ada yang Nggak ada yang saya tahu, ingat, iya. nggak ada yang saya tahu, semua asing. Cuma satu yang saya ingat karena sering anak-anak kalau pulang ke sana cerita itu Malang. Oh, iya. Jadi pas ada yang teriak ajur ke Malang kita naik bis Malang. Oh, jadi naik ke Malang tanpa sepengetahuan. Oh, Malang ini sebenarnya nggak tahu berarti ya. Nggak tahu. Nggak, langsung aja intinya cerita kemarin, oh ini Malang nih Iya. gitu. Berarti langsung naik masuk bus gitu. Langsung naik aja. Oh. Sampai di Malang, turun di terminal Arjosari, turun di situ naik angkot juga asal naik aja. Saya nggak mikir ini mau turun di mana, nggak pernah mikir situ. Terus Gitu. naik angkot kemana tuh tujuannya? Iya. Sampai naik angkot ternyata turun di Klojen namanya. Di Klo- daerah Malang. Daerah Malang. Ya. Saya turun di situ terus ngopi di samping ada angkringan di situ ngopi. Ketemulah sama orang Maluku di situ. Oh, Iya. di tempat kopi itu Iya. ketemu sama orang Maluku. Nah, kami ngobrol. Setelah itu saya sampaikan kan, saya dari Maluku gitu. Tapi saya kesini nggak tahu mau ngapain gitu. Itu emang ketemunya karena mungkin Mas Safi ngeliat, oh ini wajah-wajah Maluku nih, atau emang perkenalan kayak salam gitu, kayak ngajak ngobrol. Iya, karena memang ngajak ngobrol kami. Oh, Kami ngajak ngopi di tempat ngobrol. yang sama. Berarti ngajak ngobrol terus kayak tiba-tiba, oh saya juga orang Maluku gitu. Iya. Wih. Tapi emang punya target sih, target minimal dikasih tunjuk lah Iya, jalan-jalan di sini. betul. Gitu. Tapi lebih dari situ alhamdulillah gitu. Setelah ditanya tempat tinggalku di mana, saya bilang saya nggak punya tempat tinggal, bahkan ini saya baru sampai gitu. Dengan uang 200.000. Dengan uang 200.000 saya baru sampai di sini gitu. Ya sudah kalau begitu tinggal di kontrakanku katanya. Ayo tinggal di kontrakanku. Ya Allah, dapat Jadi. kemudahan lagi. Setelah sampai di sana kan masih bingung mau ngapain. Datang berapa hari uang udah habis total udah. Di waktu ini udah dapat kontrakan. Iya, sudah tinggal sama teman yang Maluku itu. Jadi setiap hari makan minum itu ditanggung sama dia. Oh. Dan dia pun mungkin dalam kondisi udah bekerja ya? Enggak, dia masih kuliah juga. Oh, dia masih kuliah Iya. juga. Oh. Ya karena faktor sungkan, terus saya bilang mendingan saya cari kerja gitu. Betul. Terus ditanya mau cari kerja apa gitu. Entahlah, pokoknya yang penting saya keluar cari kerja Ya, gitu. kalau kita- Dikasih lah motor. Saya waktu kesini punya HP, kasih ke orang karena memang mau hilang kabar betul. HP ku yang dulu masih Oppo A5s baru Iya. keluar. Masih Iya. pada zaman-zamannya Iya, lah. pokoknya yang paling mahal, yang paling besar. Boleh. Terus Akhirnya ya sudah, saya cari kerja. Tiap hari pakai motornya itu dikasih uang bensin, dikasih uang makan sama orang itu. Jadi lari cuma lewat jalan aja, nggak pernah turun nanya-nanya mau cari kerja apa gitu. Pikiran terakhir pasti jatuh-jatuh lah jadi takmir masjid gitu, pikir gitu. itu tujuan terakhir kayaknya. Jadi marbot gitu. Tapi sampai terakhir seminggu saya cari kerja, kepikir lah, mendingan cari pesantren saja dulu ya. Tunggu, berarti kondisi ingin mencari pesantren supaya supaya nyaman gitu, supaya Jadi pertama itu nggak ada terbesit dalam pikiran soal pesantren. Saya nggak ngerti pesantren itu gimana ya, gitu. oke. Dengan basic yang dari awal nggak ngerti agama ya udah Mungkin gitu. SD, SMP, SMA mungkin dari Iya. yang negeri, ya kan? Akhirnya pikirku ya udah mendingan cari pesantren aja gitu, langkah penyelamatan dulu, yang penting tempat Langkah tidur penyelamatan enggak tuh? Langkah penyelamatan. yang penting tidur aman, makan aman, soal bayaran bisa diatur gitu. Intinya berarti nggak fokus kayak pengen ngelanjutin mencari pendidikan, enggak. Itu nggak kepikiran sampai situ. Intinya selamat, Iya, mencari tempat iya. selamat Iya. gitu. Yang penting tidur, makan aman dulu gitu. Ih, ya Allah, plotis banget. Akhirnya seminggu cari pekerjaan, lalu pas minggu terakhir ketemu lah satu pesantren namanya
Ya di Malang Muda. Masuk ketemu, ternyata sampai di dalam udah selesai daftar, ada pondok di situ fokus untuk belajar kitab, fokus untuk belajar Quran gitu. Kalau mau masuk kitab kan nggak mungkin, saya nggak ngerti bahasa Jawa, di sana ngaji kitabnya pakai bahasa Jawa. Akhirnya saya bilang ya udahlah saya belajar Quran gitu. Ya Allah, berarti di situ tiba-tiba kayak oh, ya udahlah. Iya, ya udah. Ikutin aja lah gitu. Ikut saja alurnya gitu. Ya udahlah saya belajar Quran. Setelah belajar Quran, masuk baru sehari, perkenalan, taruhan semua selesai. Terus kata pembimbing pengasuhnya itu, di sini ada program Quran tapi 4 tahun. Itu saya kan masih dengan jiwa-jiwa mahasiswa ya, spontan jawab itu enggak. Jiwa lingkungan yang luar gitu. Lo enggak masalah begitu, enggak masalah. Mau 4 tahun, 5 tahun yang penting saya belajar Al-Quran. Iya, betul. Terakhir bilang, tapi setorannya ke ustazah, kalau ustazah enggak bisa saya. Alasannya apa tuh? Alasannya karena memang saya udah terlanjur di dunia luar gitu. Kalau misalkan ke ustazah ya enggak bakalan habis Al-Quranku gitu. Iya, berarti mungkin takut enggak Al-Quran lah ujungnya berarti. Tapi tunggu. Berarti di waktu masuk pesantren tanpa disadari kayak kepengen aja belajar Al-Quran gitu. Itu emang dari hati sendiri atau emang kayak tetap dalam tanda kutip tuh mencari penyelamatan yang tadi? Sebenarnya nggak ada niat untuk belajar Al-Quran juga gitu. Tapi udah nggak ada pilihan, cuma 2 itu. Berarti udah emang mentok-mentok ya harus belajar Quran gitu. Kalau mau kita nggak mungkin gitu kataku. Ya udah Al-Quran aja gitu. Iya. Berarti enggak tunggu, sebelumnya mungkin di waktu SD, SMP, SMA-nya Bang Safi mungkin udah sempat belajar agama juga kan? Sempat tapi enggak begitu dalam gitu. Enggak begitu dalam. Berarti di pesantren ini lah. Iya. Nah, di waktu Bang Safi disuruh nyetor sama ustazah, pendapat ustaznya apa sih? Saya bahkan disuruh mulai dari Iqra 1. Iqra 1? Iya. Tetap nyetor sama ustazah? Iya. Tapi saya minta keluar terus. Tapi yang bikin terkesan dari pesantren ketika minta keluar nggak dilepas begitu saja, direkomendasikan pondok pesantren. Ini kami punya rekomendasi pondok pesantren di Jombang. Di sana programnya bagus, program namanya apa, Muraqabah. Jadi setiap hari ngaji sampai nanti hafal sendiri gitu. Jadi didaftarlah saya di situ gitu. Mendaftarkan di situ, terus saya dikasih sango 50.000 berangkat sendiri ke Jombang. Saya nggak tahu Jombang itu di mana gitu. Iya benar. Jadi saya ke terminal berangkat ke Jombang, terus kata pimpinan pondok itu, nanti kalau bahasa Jawa bilang nanti sampean turun di Jalan Raya Jogoroto. Oh iya gitu. Jadi pas sampai di sana saya pesan ke sopirnya, nanti kalau di Jalan Raya Jogoroto tolong turunin saya gitu, karena saya orang baru di sini. Sampai di situ diturunin di situ, saya pikir ini udah dekat gitu. Padahal perjalanan mungkin hampir 15 kilo. Dari Jalan Raya ini bis ke 15 kilo. Iya, saya udah kehabisan uang ini. Akhirnya udah bawa tas ransel, tonda koper, jalan. Allah Akbar, 15 kilo jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Tapi di situ saya bersyukur karena dari perjalanan saya kayak ada rasa saya pengen serius dengan Al-Qur'an ya Allah gitu. Saya pengen serius dengan Al-Quran. Dari perjalanan itu mulai ingat-ingat bahasa-bahasa senior. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Mulai ingat bahasa itu gitu. Jadi sampai udah capek kan, nggak ada uang untuk beli minum aja, nggak ada gitu. Iya. Karena 50.000 yang dikasih tadi udah habis. Udah habis. Saya beli makan di terminal, tambah uang tiket udah habis. Jadi dalam perjalanan bawa koper, tapi sampai sekarang masih keinget kenapa bisa berpikir bahasa-bahasa kayak gitu. Bahkan ada pikiran kayak gini, ya Allah kalau misalkan engkau mau cabut nyawaku ya sekarang ya Allah, saya ikhlas gitu. Dalam perjalanan saya belum pernah saya belum dalami Al-Quran gitu, tapi ada rasa untuk saya pengen dalami ya Allah. Hidayah berarti. Iya. Jadi dalam perjalanan itu ada niat kayak gitu, cabut sekarang ya Allah, saya ikhlas gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Akhirnya sampai di sana, bayangkan Bang, umur saya 24 tahun masuk ke pesantren. Sampai di pesantren, lalu sampai di sana ditanya mau jenguk siapa Pak gitu. Berarti ini pesantrennya emang dari anak SMP sama SMA? Anak mulai dari anak tamatan SD, iya masuk SMP kelas 1 sampai dengan SMA. SMA. Saya sendiri 24 Sedangkan tahun. Bang Safi di umur 24 tahun baru masuk pesantren. Sampai di sana ditanya mau jenguk siapa Pak? Iya, gitu. berarti serasa jadi orang tua dong. Iya. Iya.
ya saya nggak masalah gitu, karena mungkin kami belum kenal dan lain sebagainya. Terus saya nggak jawab mau jenguk siapa, saya bilang saya butuh tempat istirahat gitu, karena memang perjalanan 15 kilo saya jalan kaki. Ya 15 kilo dengan dorong koper, gendong tas gitu. Akhirnya disuruh istirahat di masjid punya pondok, istirahat di situ. Pas mulai dari maghrib itu saya dengar ada santri yang ngaji. Jadi santri di sana ada cabangnya itu khusus untuk anak-anak persiapan tasmi. Oh, Tasmi berarti 30. pesantrennya lebih ke tahfiz Quran berarti ya? Iya. Oh, iya. Jadi sebelum maghrib ngaji, setelah sholat maghrib ngaji lagi, bahkan pas makan tangannya sebelah megang Al-Quran, sebelah makan kayak gini. Pas setelah sholat isya ngaji lagi Santri di sana? Iya. Dulu pikir ya Allah, saya ngaji cuma pagi sore itu pun juga nggak sampai sejam berhenti orang ini ngaji. Ya Allah, kami jadi ngerasa nih sumpah. Iya terus Setiap hari ngajinya malam sampai jam 2, tidur cuma 1 jam, jam 3 bangun ngaji lagi. Masya Allah, aku lihat. Jadi Bang Safi karena ngelihat mungkin lingkungan Bang Safi yang kayak 24 jam dengan Al-Quran, jadi kayak kebawa gitu ya? Iya. Jadi pas masuk ke pesantren itu Bang, satu orang mimpin ngaji 5 juz dari jam 8 sampai dengan jam 11 baru selesai. Jadi nadanya itu enak sekali, bahkan semua ikut rame-rame itu kan kedengarannya. Ini ngaji, posisinya ngaji, bukan tasmi kan? Ngaji. Bukan ngaji. Jadi pondok itu programnya gitu, pagi 5 juz, malam 3 juz, pagi 5 juz, malam 3 juz. Dengan terus juz yang sama atau emang beda-beda? Pokoknya 1 minggu harus hatam, 1 minggu hatam, 1 minggu hatam. Masya Allah. Jadi setelah masuk ke situ dengar ada teman-teman yang persiapan tasmi ngaji tadi, maka semakin kuat niat untuk belajar Al-Quran. Sampai di sana rasa insecure sekali tuh Bang. Bayangkan anak-anak yang SMP, SMA, umuran mereka masih kecil-kecil begitu, sementara megang Al-Quran itu udah bagi 2 kertasnya kan. Iya. Menghafalnya dari tengah, saya jalan dengan Iqra bawa. Pas dites suruh baca Fatihah nggak ada yang bener, udah baca Iqra dari awal gitu. Iqra 1 A, Ba, Ta, Iqra 1. Iya, penyebutan huruf. Itu tanpa rasa gengsi kah? Kalau rasa gengsi nggak ada. Tapi kalau mau bilang rasa menyesal itu banyak. Menyesal sekali. Berarti udah fix untuk meluruskan niat, yang penting saya bisa baca Quran. Iya. Sempat pikir untuk keluar, terus ada teman dari Seragen itu, saya kan sering kasih tahu saya rasa insecure di sini, anak-anak banyak yang udah punya hafalan tinggi. Saya mulai dari Iqra gitu. Kamu nggak boleh keluar Mas. Kenapa? Nanti satu ketika di hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita sebagai penghafal Al-Quran, lalu Allah perkenalkan di hadapan seluruh umat bahwa kita adalah saudaranya gitu. Dari situ sholat itu saya nggak baca apa-apa, langsung nangis toh. Ya Allah, saya sudah tersesat di jalan yang benar gitu kataku. Iya. Ya udah nggak apa-apa, orang tua saya nggak tahu saya di sini. Hari ini saya mungkin menderita. Dalam kondisi itu orang tua belum tahu. Semua keluarga nggak tahu saya di pesantren. Tapi cita-cita bapak saya itu harus ada anaknya satu penghafal Al-Quran. Tapi bapak udah nggak semangat lagi tuh karena kami semua kuliah gitu. Jadi bapak udah nggak berpikir untuk itu lagi. Akhirnya nggak berharap lagi ya. Semua, ya. Jadi sering bapak dibully itu karena saya nggak tahu ngaji, karena bapak itu pintar ngaji. Bapak saya berarti kayak alim ulama juga, kayak guru ngaji gitu. Iya, bapak saya guru ngaji di kampung. Sedangkan anaknya nggak bisa ngaji. Saya nggak bisa ngaji. Jadi itu alasannya emang anaknya nggak mau ngaji atau emang nggak mau ngaji? Allah Akbar. Karena terlalu dimanja dulu. Jadi setiap hari bapak itu ada bahasa yang gak enak, pintar ngaji doang, anak bodoh gitu. Dari temannya bapak? Iya, dari orang-orang sekitar. Iya, oke. Akhirnya saya masuk ke situ, lanjut ke cerita tadi. Saya masuk ke situ. Ada teman itu yang bilang kayak tadi, nanti Allah kumpulkan kita lalu sebutnya sebagai keluarganya gitu, saudaranya. Ya sudah, saya bertahan ngaji. Cuma cerita lucu waktu pertama masuk pesantren itu, istilah orang Jawa itu misalkan nggak kerasan gitu, itu nggak betah. Iya. Okay. Terus boyong itu kan keluar dari pesantren. Nah, jadi ada teman orang Solo ngajak untuk keluar dari pesantren, ayo kita boyong Mas gitu. Ini temannya dari pesantren juga? Iya. Dari Solo? Iya. Santri, berarti sama-sama santri? Iya. Jadi saya bilang, loh kenapa gitu? Kita keluar aja, kita ke pondokku yang pertama. Ya udah gitu. Nanti kalau di kantor tanya bilang apa, udah nggak usah bicara apa-apa, nanti ikut saya aja, saya bicara apa
sampean juga bicara kayak gitu, ya udah gitu. Nah, terus pas turun ke kantor minta izin, Kang mau izin boyong gitu. Terus sama pengurus ditanya, terus sampean boyong juga kan? Ya berarti dia ikut dong. Iya. Ikut Saya ya. nggak ngerti boyong ini apa gitu, padahal ini keluar dari pesantren. Iya, Nah, iya. terus ditanya temanku yang satu, kenapa boyong, nggak kerasan. Terus ditanya, terus sampean nggak kerasan juga kata gitu. Akhirnya dikasih lah surat boyong kami berdua Allah keluar. Akbar. Berarti emang yang satu emang ikut Mas Satu Iya, berarti. ikut Ya dong. Allah polos banget. Jadi bayangkan hari pertama itu aja kalau saya tidur nggak megang ikro itu nggak bakalan bisa tidur. Hari pertama di pusat itu di Hamalatul Quran itu Di Hamalatul Quran itu. udah enakan sebenarnya, Tapi kok bisa tapi karena ikut-ikutan pendirian nggak belum kuat diajak keluar langsung keluar gitu. Allahu Akbar. Iya iya iya. Akhirnya kami keluar lalu ke Solo. Sampai di Solo ternyata dia bilang masuk ke pondokku, saya ini terjemahan mentah-mentah gitu. Terjemahan saya pikir dia ini punya pesantren gitu. Padahal di sini kan biasa kalau bahasa-bahasa. Iya. Ke pondokku berarti saya pernah mondok Pernah di situ merasa gitu. ya Nah, betul. akhirnya kami ke sana terus saya tanya kan, loh katanya pondokmu, loh bukan punya saya. Astaga. Saya pernah mondok di sini. Nah, terus di sana pondok salaf di Purworejo di Jawa Tengah. Saya bilang saya nggak bisa Kak. Belajar Quran harus saya cari nuansa lingkungan Al-Quran gitu. Kalau lingkungan kayak begini terus Al-Quran itu inisiatif sendiri saya nggak bakalan bisa gitu. Iya, nggak masuk deh. Iya. Terlebihnya saya ini baru gitu. Iya. Ya udah kalau mau pulang sendiri gitu. Yang bilang siapa? Yang temanku tadi. Temen yang tadi? Iya. Allah. Kurang ajar Iya, banget. Udah kehabisan akal dah. Terus saya bilang ya udah antar ke stasiun. Bayangkan Ini berarti setelah pondok Hamalatul Quran yang kedua nih, yang kedua Ah. masuk mau pindah ke pondok yang tadi teman. iya Karena mungkin nggak lingkungannya mungkin kurang apa nggak fokus ke Al-Quran ya. iya Minta pindah pindah. lagi. Iya. Mas Safi kemana tuh tujuannya? Saya tekad untuk harus balik ke Hamalatul Quran karena saya baru keluar dari Hamalatul Quran 2 hari. Iya. Oh, setelah keluar itu baru sekitar lusa pengen balik lagi. Iya. Mm-mm. Tapi kami sudah dicatat sebagai santri yang sudah keluar resmi keluar. Iya, dari karena udah pondok. ini udah ada Iya, suratnya. nah. Iya, betul. Akhirnya udah saya bilang, ya udah kalau begitu antar saya ke stasiun. Bayangkan di Papua Maluku sana nggak ada kereta, itu hari pertama saya naik kereta dan itu sendiri. Iya. Tapi saya nggak naik kereta langsung ke Jombang. Tanya tiket kereta ke Jombang udah nggak ada. Tapi kalau mau ke Solo dulu gitu. Ke Solo ternyata tiket ke Solo sudah tidak ada. Nah, terus ada kereta terakhir jam 9 malam tapi dari Jogja. Jadi saya mutar lagi dari Purworejo ke Jogja dulu, baru beli tiket dari Jogja ke Solo. Sampai di Solo, saya telepon lah kakakku gitu. Bang, saya butuh uang gitu. Berapa? 100.000 aja cukup gitu. Dikasih lah 100.000. Ini telepon kakak yang di Papua. Tapi mereka nggak pernah nanya di mana gitu, nggak. Karena kalau kakak yang di Papua itu tahu aja saya di Maluku. Iya. Nah, sementara bapak di kampung nggak bisa komunikasi karena belum ada jaringan. Allah. Akhirnya ke Solo, ke Jogja, beli tiket kereta jam 9 ke Solo. Solo tidur di stasiun 1 malam. 1 malam di Iya. stasiun. 1 malam pagi mulai berangkat dari Solo ke Jombang. Jombang. Seingat saya waktu sampai di Jombang itu uang tinggal 30.000. Ternyata dari terminal ke pesantren ke Hamalatul Quran itu ternyata ongkos ojeknya 50.000 padahal. Allahu Akbar. Saya karena saking senangnya udah sampai Jombang, orang baru naik kereta kan, baru di Jawa tapi hari ini bisa sampai di Jombang, bangga lah. Itu kemarin kan udah kalau di Hamalatul Quran kan udah ditetapkan menjadi emang nggak santri lagi. Iya, bukan. Tapi kok bisa berniat tekad untuk balik ke sana lagi? Ini karena saya pegangan saya tadi, gimana mungkin saya disusahkan gitu. Saya udah punya niat untuk belajar Al-Quran, masa Allah mau nyusahin saya gitu kan. Iya. Gak mungkin, pokoknya saya percaya bahwa tetap Allah bantu saya gitu. Saya harus balik. Berarti nggak mikir kalau misalnya nanti ke sana nggak bakal diterima, nggak mikir kayak gitu. Nggak Intinya berpikir sampai situ. pasti Allah bantu Iya. gitu. Kemudahan pasti ada ya berarti ya. Lanjut Jadi terus. selama perjalanan dari Jogja, dari Jogja ke Solo sampai ke Jombang itu saya cuma amalin alam nasrah laka sadar, baca terus sampai ke Hamalatul Quran. Iya. Dan alhamdulillah Allah bantu gitu. Itu jalan kaki?
Enggak, Oh, naik ojek berarti. naik ojek dari terminal ke. Oh, Tapi sebelum pergi tawarkan ojek, Pak, uang ongkos dari sini ke Hamalatul Quran Jogoroto berapa, Pak? Gitu. Oh, 50, Mas. Loh, saya nggak ada 50, Pak. Nah, sebelum naik ojek itu kan saya ngopi dulu, ngopi. Sementara ngopi itu ada orang gila yang datang minta minum gitu. Orang gila datang minum, ku kasih lah uang, kopi. ku Oh, kasih uang. uang 5.000, kasih uang 5.000 suruh beli minum. Sementara bayar uang kopi ku 5.000, jadi tinggal 20.000 yang pegang. Astagfirullahaladzim. Sementara Pi tanya ojek kan ternyata 50.000. Saya bilang, Pak, saya orang Maluku, jangankan besok, malam ini juga saya tidak tahu mau tidur di mana gitu. Ini saya punya 20.000, saya kasih untuk bapak tolong antar saya ke Hamalatul Quran. Oh, monggo Mas, monggo. Diterima langsung, nggak basa-basi lagi, langsung ambil uangnya, langsung antar. Sampai di depan pondok, tas di luar pondok, saya masuk komunikasi sama pengurus dulu gitu. Iya. Saya cerita lah pengalaman di sana. Ternyata di sana dia bukan dia nggak punya pesantren, cuma pernah mondok di situ. Ternyata pondok kitab, terus saya nggak bisa di sana, saya pengen kembali ke sini gitu. Terus pokoknya bahasa yang nggak enak itu dikeluarin, wajar lah Sama gitu. Ustadz Ya, itu. kau buat pondok kayak punya kakekmu aja gitu, seenaknya kayak Iya, kandang kambing gini, pokoknya dibicarakan semua. Tapi ya mau gimana lagi, salah saya kok gitu. Ya udah, terima aja. Sampai akhirnya ketua pondok datang, terus panggil, kakak kenapa gitu, karena panggilan akrab orang Maluku kan. Iya. Kakak kenapa gitu. Oh, saya kemarin diajak boyong, terus di sana pondok kitab, akhirnya saya mau kembali ke sini. Udah berapa hari keluar? 2 hari. Ya udah, bawa tasmu kembali ke dalam, terus masuk kembali ke kamarmu yang pertama. Oh, Akhirnya saya masuk ke situ. diizinkan juga berarti. Diizinkan. Nah. Setelah masuk situ, tapi programnya padat, terus setiap hari store Ikro 1, masuk Ikro 2 sampai Ikro 3. Terus saya minta tolong carikan saya program yang lebih cepat gitu. Saya yang menantang. Padahal masih Ikro sosok nantang kan. Di situ kan programnya 2 tahun, sehari setorannya 1 halaman, 2 tahun hatam. Oh, berarti Iqra tuh emang dia hafal? Hah? Iqra tuh dia hafal apa cuman dibaca? Dibaca, binador. Oh, binador, insyaallah ya. Tapi kalau sudah masuk tahfidz itu kan sehari setorannya 1 halaman. Akhirnya saya bilang, carikan program saya yang mungkin lebih bebas, terus banyak orang besarnya gitu. Iya. Akhirnya bawalah saya ke mitra. Ada mitra Di daerah sana juga? Iya. Namanya, saya masuk ke situ, ternyata di situ enak karena banyak orang-orang yang seumuran lagi. Seumuran. Tapi sama aja, sekalipun seumuran tapi ya mereka hafalannya udah jus-jus jauh gitu. Oh, udah duluan. Iya. Udah duluan ya. Terus di situ ada akhwat juga kan. Sering saya dibully gara-gara jalan kemana-mana bawa Iqra itu. Oh, ya mungkin karena teman-teman di sana udah Al-Quran semua. Iya. Cuman Mas Safi sendiri. Iya. Baik. Tapi bagi saya, apa lah kalian bully saya hari ini, besok saya akan pulang ke kampung saya dan saya ngajar Al-Quran di sana gitu. Itu tekad saya tetap gitu. Saya akan dibanggakan di kampung saya karena saya menghafal Al-Quran perdana di kampung saya gitu. Masya Orang Allah. pertama gitu. Masya Allah. 2 bulan saya selesai Iqra. Terus disuruh bin nazar baca Al-Quran, setoran sambil pegang Al-Quran gitu, masih baca. Iya. Ibarat kita laki gitu. Pas masuk bulan puasa, anak-anak udah libur, saya kasih HP ku ke orang Madura, ada temanku, bawalah HP ku, saya pengen ngaji. Terus ketemu sama Ustadz, saya bilang, Ustadz, saya pengen setoran tetap jalan, anak-anak yang lain libur, saya tetap setoran. Oh, di waktu yang lain pada libur, Aku Bang Safi setoran. tetap di pesantren, Iya. tetap setoran. Jadi ini posisi, saya nggak tahu kalau bapak saya itu udah cari saya kemana-mana itu. Di sana, dengar saya udah nggak ada, langsung bapak saya turun ke kota, padahal nyari saya di kota itu, cari kemana-mana udah. Di Niala? Pakai kapal, pakai perahu turun ke kota. Itu Mas Safi tahu kapan? Pas sudah berapa bulan kemudian teleponan sama bapak dan bapak cerita. Oh iya. Iya. Tapi sebelum itu setoran di bulan puasa, setelah bulan puasa itu saya selesai hatam 30 juz binazar. 30 juz. Oh, binazar, Iya, khatam binazar. Quran. Iya. Hatam setelah itu kata Ustadz, ya udah ngafal juz 30. Hafal. Itu udah mulai senang. Udah mulai senang, udah. senang. Tapi pikirku, ya udahlah, yang penting saya udah bisa ngaji, saya punya hafalan hafalan juz 30, terus saya pulang imamin di kampung udah cukup. Itu yang penting. Itu udah cita-cita Iya. banget ya. Itu udah mulia itu cita-cita. Iya. Tapi ternyata setelah ngafal juz 30, saya rasa
ada sesuatu yang berbeda gitu, serasa saya pengen nambah gitu. Ih, kok kurang kali gitu, jauh-jauh dari Maluku ke sini kok Cuma jus satu 30 aja cuma ya. jus 30, nambahlah satu gitu pikirku. Nambahlah jus 29. Hmm, Jus 29 Al-Mulk, setelah itu masuk surah Al-Qalam, itu udah mulai tersendat di situ. Udah karena nggak bisa. kesusahan. Udah mulai susah, dan di pondok saya itu waktu tidur 8 jam siang malam. Dari waktu 8 jam itu saya potong waktu tidurku menjadi 6 jam siang malam. Dari 6 jam saya potong jadi 4 jam siang malam. Dari 4 jam saya kasih turun sampai 3 jam siang malam saya tidur Untuk menghafal untuk Quran. menghafal. Dan itu susah sekali. Udah nggak bisa, saya ketemu sama kiai gitu. Pak, saya kok susah ngafal gitu. Saya udah sholat taubat gini kok susah sekali ngafal. Di jus 29 tiba-tiba Di- susah. Iya. Terus kata Pak Kiai, udah hubungi keluarga belum? Belum, udah hampir setahun belum Oh, komunikasi. di sini berarti. Pak Kiai langsung bilang, keluar dari sini, bilang pengurus ambil HP, telepon bapak sekarang. Itu kan yang masih hidup kan bapak saya, ibu saya udah meninggal dari waktu SD kelas 3. Suruh telepon bapak. Saya telepon, terus halo Pak, halo gitu. Lu di mana Le gitu kata bapak. Saya di Jawa Pak. Ngapain? Pulanglah sekarang, bapak udah cari ke sana ke sini gitu. Enggak ada gitu. Alhamdulillah saya sekarang di pesantren. Bapak langsung nangis. Waktu Iya. bilang Bapak nangis, saya bilang, saya sekarang ngafal Quran Pak. Saya sekarang udah bisa ngaji, sekarang udah mulai menghafal. Minta doa, minta ridho, saya pengen jadi ahli Quran lah, gitu. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi bapak tiba-tiba bilang, terus masalahmu apa Le? Gitu. Masalahmu apa nak? Gitu. Saya kesusahan ngafal di juz 29 Pak. Saya pengen ngafal gitu, tapi nggak bisa. Saya punya kesalahan sama bapak, saya minta maaf, saya minta ridho gitu. Saya minta ridho. Saya janji dari sekarang saya nggak bakalan bikin salah lagi. Saya nggak bakalan bikin bapak marah gitu. Tapi tolong ridho, saya pengen jadi penghafal Quran gitu. Akhirnya bapak bilang, ya udah di jalan yang benar, jangan keluar lagi gitu. Itu memang harapan bapak gitu. Iya. Akhirnya ya udah. Oh ya Allah itu. Setelah itu, saya duduk satu surat itu satu kali duduk habis itu. Just 30 satu kali duduk habis. Pokoknya semangat karena bapak tadi setiap patah semangat, setiap mau menyerah, pikir tadi bapak bilang, kau sudah di jalan yang benar, jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi, ya betul. Jadi motivasi itu selalu ada. Iya. Di setiap mau patah semangat, ingat itu udah mulai. Berarti setelah nelfon bapak lanjut ngafal dengan semudah itu. Iya. Berarti emang kuncinya nelfon berarti. Saya pernah berkelahi sama bapak dan saya tonjok dinding itu sampai bolong dinding itu gara-gara berkelahi sama bapak. Iya. Dan itu mungkin masalah saya, akhirnya saya minta maaf, minta ridho. Lalu kemudian 1 tahun di situ. Setelah itu saya pulang ke kampung. Saya pulang bawa 5 juz. Pulang ke Maluku lagi? Iya. Setelah 2 kali bulan puasa saya nggak pulang. Bulan puasa yang terakhir suruh bawa pulang nggak ada imam di masjid gitu. Akhirnya saya pulang. Saya pulang dari sini, saya sudah bikin kegiatan, saya bikin pesantren Ramadan. Pokoknya pikirku tahun ini saya harus hatam 30 juz di kampung gitu. Iya. Ya bagaimana caranya? Saya undang orang yang udah hatam gitu. Jadi saya bawa teman-teman yang udah hatam 30 juz, yang lancar 30 juz. Kami ngimamin di sana, jadi ngimamin dari juz 1 sampai juz 5 aku yang ngimamin. Selebihnya mereka yang ngimamin. Oh, ganti-gantian. Jadi pertama kali saya ngimamin itu di hari Jumat. Saya disuruh khutbah. Saya naik khutbah itu pertama kali kampung itu sejak ada penduduk sampai dengan saat itu yang pertama kali ngafal Al-Quran cuma saya sendiri. Di kampung itu? Di kampung itu selama mulai dari ada penduduk sampai dengan saat itu, anak muda yang pertama kali naik khutbah cuma saya sendiri. Khutbah di kampung itu? Iya, khutbah Jumat. Dari ada penduduk sampai dengan sekarang ini, yang jadi imam anak muda cuma saya sendiri. Allahu Akbar. Akhirnya saya naik khutbah itu, bapak itu udah nangis sampai suaranya keluar itu bapak. Di waktu khutbah? Waktu khutbah. Apalagi pas ngimamin itu bapak nangis sampai langsung suaranya kencang sekali di masjid pas saya ngimamin. Kebayang. Dan setelah itu bapak udah nggak dibully lagi gitu. Iya, karena saya udah ngimamin kan. Akhirnya sama bapak, ya udah pulang lagi gitu, jangan di sini gitu.
Bahkan saya di kampung itu disuruh pulang gitu, padahal aslinya kan saya udah pulang gitu. Iya, Tapi kalau di kampung itu Pak bilang pulang gitu, jangan balik gitu. lagi gitu. Akhirnya saya sampai sekarang mau berapa tahun di pesantren saya nggak masalah gitu. Aman-aman aja. Ini posisinya berarti udah lama nggak ke Maluku nih, berapa? Iya, Dalam akhir tahun ini udah hampir 2 tahun belum ke Maluku lagi. nggak ke Maluku. Tapi masih kontak-kontakan dong sama orang tua. Masih. Ya. Bahkan terakhir kemarin sebelum kesini juga komunikasi. Tapi sekarang mau lagi di kampung. Itu disuruh Bapak ke tempat Quran tadi. Itu tuh Bang Safi emang lanjut ke tempat pesantren tadi atau pindah lagi? Di situ di tempat pesantren kita. Berarti 3 kali pindah pondok nih? 4. Jadi setelah dari Darussalam situ saya pindah lagi ke satu pondok namanya setelah berapa tahun tuh mungkin kan dari kampung nih, kampung ke pondok itu berapa tahun setelah baru pindah lagi? 1 tahun. 1 tahun baru pindah lagi. Alasannya? Itu masalahnya mungkin agak privasi banget ya kalau untuk cerita. Ya, oke. Salah pesantren, masalah pindah itu sebenarnya saya enak di situ. Bahkan saya salah satu santri di situ yang paling dekat dengan Pak Kiai. Tapi akhirnya saya pindah dari situ karena memang ada masalah yang bagi saya privasi sekali. Iya. Akhirnya saya pindah ke Darul Quran. Di sana mulai belajar lagi, menghafal lagi. Di sana 2 tahun. Sebelum Darul Quran itu udah dapat berapa hafalan? 5 kan waktu ke kampung 5 juz nih, bawa pulang. Lanjut ke pesantren tadi, sebelum pindah tuh udah dapat berapa hafalan Quran? Saya pindah 12 juz, 3 juz akhir sama juz. Berarti 9 juz di awal. 9 juz awal terus 3 juz terakhir. 3 juz terakhir. Berarti udah 12 juz. Iya. Pindah ke Darul Quran. Ya Darul Quran ini posisinya masih di daerah Jawa. Iya, samping desa gitu. Oh, samping desa ya. Desanya sampingan. Tapi kalau misalkan ada kegiatan di masih dipanggil untuk ikut. Oh, iya. Terus bawa masuk itu berapa tahun? 2 tahun terus masuk mungkin sekarang udah di santri Pedeki ya, Pedeki. Iya. Berarti sebelum santri Pedeki Mas Nufas akhir. Betul. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun. 2 tahun di itu dengan posisi nambah hafalan, tetap nambah hafalan. Iya, nambah atau ngulang terus. Lagi dari awal. Nambah terus sampai khatam. Nambah terus. Oh, sampai khatam. Iya. 30 juz. Masyaallah. Allahu akbar, masyaallah. 30 juz. Iya. Oke. Plot twist ya. Yes, terus ini cerita mungkin nggak bisa ditebak sih. Jadi satu yang saya mau sampaikan itu, saya masuk pesantren di umur 28 itu. Sebenarnya kita sering dengar bahwa semakin tua umur semakin lemah hafalan. Sebenarnya itu cuma bahasa-bahasa doang gitu, enggak bakalan. Ya, saya sendiri mungkin yang kemarin baru masuk Mas Nufas untuk ngafal 30 juz lagi itu kayak nggak mungkin, udah umur segini kok nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kayak udah pasti Allah bantu gitu. Berarti di umur 28 hafal 30 juz. Nah, teman-teman itu tuh kemudahan tuh teman-teman. Kemudahan Allah itu pasti ada, serius. 30 juz di umur 28. Bayangin. Berarti memang nggak manusia ya untuk bisa. Intinya kita tuh emang butuh niat, fokus, dan ya lillahi ta'ala. Kata kiai saya itu, Al-Quran itu nggak harus bakat, siapa yang punya keinginannya dia berbakat. Yang penting dia berbakat. Ya. Jadi mau umur 30 mau umur 40 kalau punya keinginan menghafal, Anda berbakat di menghafal Al-Quran. Jadi nggak harus. Justru kalau misalkan kita menganggap bahwa aduh saya sudah tua, saya nggak bakalan bisa menghafal, itu justru membuat kita menjadi pesimis. Bahas itu harusnya dihilangkan dari dalam pikiran. Kalau misalkan putuskan untuk belajar Al-Quran, sekali bahasa ya udah mandi sekali gitu. Hilangkan pemikiran kayak gitu. Kan setelah masuk pesantren itu motivasi dari ustadz itu ya nggak lari dari Al-Quran surah Al-Qamar itu wala qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Jadi kami pakai motivasi itu untuk menghafal Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu mudah bagi siapa saja gitu. Berarti yakinkan kalau misalnya Allah tuh pasti kasih kemudahan. Iya. Yakinkan, berarti emang kosongkan pikiran-pikiran pesimis yang kayak nggak mungkin nih saya bisa ngafal Quran sana di umur yang udah tua, di umur yang 30 atau bahkan lebih pun pasti nggak mungkin menghafal Quran. Ya saya mungkin kita yang mungkin ketemu orang-orang umum, orang awam yang mungkin mengatakan kayak saya nggak bisa lagi untuk ngafal Quran, nggak bisa lagi, soalnya saya udah di umur segini, nggak mungkin ya gitu, nggak mungkin. Saya emang pengen fokus kerja aja gitu. Berarti emang Allah memberi kemudahan. Berikan kemudahan, nggak usah mikir itu, bahasa itu seharusnya nggak ada gitu.
bahasa Ingat seperti itu teman-teman, harusnya hilangkan. Ini suatu bukti, ini salah satu bukti nih. Iya. Salah satu bukti. Saya pertama ngiranya kayak oh mungkin Bang Sapinya mungkin pengen masuk Maskan Lupa untuk menyelesaikan apaan 30 berarti akan tetapi apa menariknya tuh di di waktu pesantren sebelumnya udah selesai Quran berarti. selesai. Jadi di sini saya tetap optimis bahwa saya keluar dari Maskanul Hufaz dengan insyaallah 30 juz insyaallah. Tetap Saya selalu bayangkan bagaimana saya bisa selesai membaca Quran tanpa lihat mushaf, itu saya bayangkan setelah. Semoga di Maskanul Hufaz ini terwujud gitu. Amin ya Allah, amin. Oh berarti mungkin di pesantren sebelumnya bukan sekedar nyetor. Berarti ngambil langkah kembali ke Maskanul Hufaz untuk menghafal Quran biar lebih memungkinkan. Iya. Biar sekali ngafal sekali baca emang nggak tanpa ngeliat Quran gitu. Benar, kita harus sampai kalau misalkan ngafal Al-Quran itu kita harus memang betul-betul niatkan untuk mencapai puncak kemerdekaan daripada Quran itu sendiri. Banyak orang di luar sana, misalkan orang berduit sering mengatakan bahwa puncak daripada kebahagiaan itu ketika belanja tanpa melihat harga barang. Jadi kalau kita beli harga baju ya udah ambil aja taruh dalam keranjang. Tapi kalau kita penghafal Al-Quran, bagi saya, kalau untuk kita mencapai puncak kemerdekaan daripada penghafal Al-Quran itu, kita harus sampai mengaji tanpa melihat mushaf, itu puncak kemerdekaan. Motivasi teman-teman, motivasi itu. Karena selagi bawa Al-Quran kita nggak bakalan fakir. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tunggu, Bang Safi berarti berapa tahun? Berarti udah 5 tahun ya? 5 tahun untuk mengabdi dalam membenarkan diri, meluruskan niat untuk bisa menjadi seorang penghafal Quran, untuk bisa menjadi hamba baiknya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Apakah setelah itu Bang Safi langsung masuk ke Maskanul Hufaz, atau mungkin Bang Safi ada saya udah selesai nih di pesantren, saya pengen kerja dulu atau apa gitu? Maskanul Hufaz itu setelah Bapak tahu saya di pesantren, Maskanul Hufaz itu jadi pondok yang diidolakan sama Bapak saya. Alasannya? Alasannya karena mungkin Bapak tertarik, nggak tahu dari sisi mananya, tapi sering kalau Bapak telepon, coba saja kalau kau masuk di Maskanul Hufaz pasti Bapak senang. Itu sebelum masuk mungkin Mas Safi tahu Maskanul Hufaz? Iya, Bapak saya tuh sering muter-muter video Maskanul Hufaz, terus siraman rohani dari Umma itu sering Bapak saya nonton tentang Bilal bin Rabah, tentang hari terakhir Rasulullah meninggal, siraman rohani dari Bapak saya sering nonton. Dan Bapak saya bilang, coba aja kalau kau masuk di pondoknya Ustadz Oki gitu. Saya bilang nggak segampang itu Pak gitu. Saya di sini aja udah bersyukur gitu, di pondok segini aja udah bersyukur. Berarti itu posisinya masih di pondok yang ini? Iya. Dan saya nggak berpikir untuk masuk sini sebenarnya. Tapi akhirnya ada pembukaan, terus ada teman yang konfirmasi ke saya, kirim link, saya coba daftar. Alhamdulillah sampai Bapak itu nggak nyangka kalau saya bisa kalau bahasa sannya, kau nakal-nakal begini bisa lolos. Allahu Akbar. Berarti ini Masya Allah, Bang Safi udah bisa mewujudkan cita-cita Bapak Bang Safi. Ya. Udah baik tuh dari mungkin menjadi penghafal Quran yang mungkin Bang Safi gak bisa memikirkan kalau misalnya gak segampang itu untuk Maskanul Hufaz. Dan sampai akhirnya sekarang Bang Safi berada di YouTube podcast ya Maskanul Hufaz. Alhamdulillah. Rencana Allah memang indah. Allah. Tapi Bang Safi tunggu. Jadi Bang Safi langsung masuk link masuk daftar link untuk masuk Maskanul Hufaz. Itu dalam posisi masih di pesantren kah bagaimana? Masih di pesantren. Masih. Nah, jadi dan saya wawancara itu di depan pesantren. Tapi sebelumnya itu saya nggak pernah ngasih tahu ke pihak pesantren kalau saya mau daftar di sini. Sampai memang bahkan sampai hasil sudah keluar, saya sudah lolos, saya belum berani untuk ngasih tahu ke pesantren karena saya takut jangan sampai saya nggak punya uang untuk kesini. Iya, betul. Jadi saya nggak ngasih tahu sampai akhirnya saya pastikan udah ada uang untuk ke Jakarta, baru saya izin ke Kiai. Setelah izin ke Kiai, ternyata Pak Kiai juga pulang ke Garut karena saya pengen kesini. Ya udah langsung saya chat aja, Pak, saya minta keluar dari pondok karena saya lulus beasiswa di Maskanul Hufaz. Akhirnya dibolehin untuk pindah ke sini. Oh, pihak pondok menerima? Iya. Padahal saya di sana kan disuruh jadi pengajar gini, bantu-bantu ngajar. Karena di sana juga pondok baru dirilis, tenaga pengajar kurang. Jadi ya walaupun pengetahuan kami terbatas tapi disuruh untuk mengajar. Ya, harusnya kan belum bisa. Tapi mau gimana lagi? Iya. Akhirnya berangkat ke sini.
Setelah berangkat ke sini tanggal 28 ditunda, kami kan kemarin angkatan kami itu masuk tanggal 28 Oktober. Oh. Masuk masa nufas mungkin dari tanggal 25 atau 30 ya. Ya. Nah itu sebelum itu kan otomatis daftar Maskanul Nufas itu membutuhkan HP dong. Iya benar. Ya jadi HP ini gimana nih? Kami di sana kalau misalkan nggak setoran baru HP ditahan sama Pak Kiai, tapi kalau selama setoran HP tetap dikasih. Oh berarti maksudnya itu enggak full, emang kayak pesantren-pesantren yang mungkin anak SMP SMA pada umumnya yang memang 24 jam tuh emang nggak boleh HP. Iya, enggak. Berarti Kami bebas megang HP tapi dengan catatan harus setoran. Oh iya. Tapi itu bisa terbagi fokusnya. Bisa. Nggak jujur, mungkin di posisi saya sekarang, yang posisi aku sekarang ini kayak membagi antara waktu, bukan nggak bisa ya, bisa sih sebenarnya, tapi kayak mungkin ya namanya dunia kayak gimana sih cara memang bisa membagi antara waktu tuh gimana tuh? Kadang kita berpikir bahwa bukan berpikir sih, kita lebih menghabiskan waktu dengan sesuatu yang sudah barang tentu kita akan memiliki gitu. Allah Akbar. Iya benar. Ngapain gitu? Iya benar sih. Iya. HP itu bahkan gigi kita udah nggak ada dalam mulut juga. Kalau kita pengen pegang ya udah pegang aja gitu. Iya. Selagi kita masih punya kesempatan untuk megang HP, tapi kalau udah nggak ada kesempatan untuk ngafal, Allah udah ngasih kesempatan untuk ngafal Al-Quran, gimana lagi kita udah nggak bakalan bisa gitu. Jadi nggak penting sebenarnya. Makan saya sampai di sini ditahan HP katanya nanti kesipin, nggak bakalan gitu, nggak penting. Jadi nggak terlalu udahlah biarlah itu dunia gitu. Sampai kayak tapi jadi kadang pikir itu siapa sih so alim banget gitu. Enggak. Iya berarti niat dan tekad itulah ya yang membuat udahlah HP adalah nanti aja gitu. Nah Bang Safi lanjut masuk ke Maskanul Nufas nih. Iya. 25 sampai tanggal 30. Nah, tapi sebelum itu, tapi kalau yang anak tahu ya, yang anak lihat dari biodata juga, biodata Bang Safi kayak pernah kerja. Benar. Kerja di mana tuh? Ini kayak lebih menarik lagi. Sebelumnya itu saya kerja sebagai pembantu administrasi desa. Administrasi desa itu dalam konteks udah jadi PNS kah atau mungkin masih honorer kah? Masih honorer. Masih honorer tapi gajinya lumayan lah insyaallah. Oh, iya. Itu bisa. Setelah pesantren? Sebelum masuk Maskanul Nufas? Sebelum itu masih dalam berapa bulan sebelum daftar di Maskanul Nufas belum buka pendaftaran. Oh iya. Terus sebelum itu juga saya lamaran. Ya lamaran. Ini lebih Allah. Tunggu, ini lamarannya ada dua konsep nih yang saya pikir. Oke. Lamaran kerja atau lamaran ini nih? Lamaran ini. Oh, ini. Apa tuh lamaran itu? Oh, lamaran. Ya. Lamaran ya untuk beribadah lebih ini lagi lah ya. Nah, jadi setelah mendaftar di sini, terus saya juga daftar untuk tes CPNS tahun ini. Tapi setelah ada informasi diterima di sini, saya cancel semuanya. Bahkan saya sampaikan ke bagian desa, kalau misalkan masih dipertahankan, insya Allah mungkin saya bisa kerja, tapi saya tidak jamin karena di sana saya ambil program yang mau dibilang cukup lama gitu. Jadi mungkin saya nggak bekerja selama itu gitu, karena saya nggak bebas megang HP di sana. Jadi kalau mau keluarin ya pasti dikeluarin gitu. Ya udah dikeluarin gitu. Di kerja tadi? Iya. Apa di administrasi desa? Iya. Dikeluarkan sebagai pembantu administrasi desa. Jadi udah keluar. Jadi kalau di desa saya itu kan setiap tahun itu ada namanya ADD dan ADD itu anggaran dana desa, sama DD dana desa. Nah, kan punya tanggung jawab untuk bikin laporan pertanggungjawaban tentang itu. Oh iya, berapa? Yang hampir 1 M per 1 tahun itu. Dikit itu kecil. Terus akhirnya ya udahlah bodo amat gitu. Sampai rela untuk meninggalkan gitu. Iya. Bahkan katanya gaji antum selama ini nggak dikasih kalau nggak pulang untuk kerja, harusnya pulang ke sini untuk kerja di sini gitu. Uang itu nggak cukup untuk jangankan bayar Al-Qur'an 30 juz alif lam mim aja nggak cukup gitu. Gaji berapa sih gitu katanya. Iya betul. Keluaran saya dari pembantu administrasi desa keluarin gitu. Terus keluar emang berarti keluar gitu. Udah keluar karena memang saya memilih memang mau pengen ke Maskanul Nufas itu. Berarti pengen balik lagi. Mungkin di waktu Bang Safi kerja itu tuh masih sempat sama Quran juga. Maksudnya akan ada tuh orang yang udah selesai pesantren kayak udah terbengkalai itu Al-Qur'annya. Iya. Saya selama kerja pasti saya
menyiapkan waktu untuk murojaah, karena bagi saya yang sudah ada itu nggak boleh hilang. Karena sebenarnya sakit yang sebenarnya itu bukan Iya. ditinggalin sama si dia tuh, Apa tuh? tapi sakit yang sebenarnya itu murojaah serasa ziyadah itu. Gitu tuh, bener Ya, bener tuh. murojaah serasa ziyadah itu sakit banget. Wah, itu iman. Iya. Itu iman sih ya. Itu yang menjawab iman, bukan mulut itu. Oh tuh, keluar dari administrasi desa, Iya. sempat ngelamar si dia. Iya. Itu boleh dong cerita dong. Oke, spill dikit ya Iya, untuk spill masalah dikit, lamaran. Jadi lamaran ini pertama mereka, tapi itu sebelum jadi pembantu administrasi desa. Jadi sebelum masuk di Darul Quran, di Darussalam itu udah lamaran. Tapi karena dia orangnya kurang mendukung untuk masalah hafalan, katanya ya udah cukup aja pulang, yang penting lancar 1-2, ya udah pulang. Nanggung kali aku datang 30 jam disuruh Iya, cuma iya. lancarin segitu kan. Nggak mungkin Perjuangan lah, ya. kemarin sia-sia kan. Baik kalau misalkan 2 itu dijaga gitu, kalau misalkan hilang lagi saya jadi mantan penghafal Quran kan itu Gak lebih enak. parah lagi Iya, kan ya. gak enak Iya. denger ya. Lebih gak enak didengar, lebih gak enak dibilang mantan penghafal Quran daripada mantan narapidana ya iya. kan? Bener sih. Tapi Terus? kalau saya bukan tinggalin, tapi karena didesak dalam kondisi saya belum lancar gitu. Oh, Kalau misalkan saya sudah lancar, jangankan banyak, saya target yang penting 15 lah udah cukup gitu. 15 bawah, 15 pulang nikah nggak masalah gitu. Tapi karena ditekan pulang nikah karena saya masih, ya hafalan saya cuma 5 juz itu gitu, yang mungkin ya sudah gitu, nikah aja gitu, nggak apa-apa nikah. Saya bilang kalaupun ada yang lamar, nikah nggak apa-apa, jangan nunggu saya karena saya masih prosesnya lama kayaknya, saya harus lancarin gitu. Akhirnya udah nikah gitu. keluar dari pekerjaan, ditinggal nikah. Iya. Itu terus lanjut. Setelah itu saya dikasih kesempatan untuk memilih pulang ataukah lanjut dengan tujuan yang ada. Saya tetap lanjut gitu. Terus sampai dikirim berkas ini, kalau misalkan pulang gaji antum sekian bisa pakai untuk tes PNS, ambil lagi sekalian kalian juga ikut tes PNS lah, aku nggak butuh gitu. Iya benar. Pokoknya tetap kemaskan Hufa saya apapun caranya. Terus dapat uang dari mana nggak masalah, nanti aku di sana dapat uang gitu kata. Masya Allah, yakin ini dia. Yakin pokoknya punya uang. Nah, ternyata sampai sini nggak punya uang juga, biasa-biasa aja gitu. Orang Hidup. saya makan Tetap hidup. orang saya makan enak di Maskanul Hufa. Saya Iya. makan 3 kali sehari itu lebih dari cukup gitu. Apalagi yang saya butuhkan semua udah difasilitasi gitu. Allah Akbar. Itu kayak itu ceritanya menginspirasi banget, serius. Kayak tunggu, di posisi abang sekarang kan setelah ditinggal nikah nih, apakah mungkin di situ abang kayak, oh iya kan masih banyak yang lain, pengen lamar lagi yang lain, atau gimana tuh? Sejauh ini kalau misalkan pikiran lamarannya belum kepikiran di situ. Terlebihnya kami di program PDG itu kita tahu sama-sama bahwa nggak boleh terikat sama apapun, tidak boleh melamar, tidak boleh menerima lamaran gitu. Oh iya. Ya, jadi selama 2 tahun kita fokus dengan program PDG, selama 1 tahun kita fokus pengabdian. Bang Safi siap untuk itu. Siap. Apa sih yang mungkin Bang Safi rasakan di Maskanul Hufa kayak baik dari pertemanannya, dengan ustadznya, mungkin dengan programnya apa sih? Saya pada akhirnya yang jelas menyesuaikan diri dengan teman-teman yang umurnya di bawah saya. Iya. Itu yang bagi saya berat. Sebenarnya kalau untuk masalah programnya saya pikir nggak terlalu berat-berat amat, karena saya pikir walaupun dengan padatnya program kayak gitu, tapi program khususnya di PDG sudah didesain sebagaimana mungkin untuk selesai tepat pada waktunya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak usah berpikir ke sana. Pintar itu nggak wajib, yang wajib itu belajar kan. Sukses itu nggak wajib, yang wajib itu sah, udah. Betul. Jadi yang penting kita ikuti aja gitu lah. Tapi harapan Bang Safi untuk Maskanul Hufa apa nih? Insya Allah selalu mencetak generasi Quran yang bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami dan juga mengamalkan lafdan wa ma'nan wa amalan, insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Ya itu ingat teman-teman ya, itu adalah harapan Bang Safi kepada Maskanul Hufa. Dan satu lagi nih Bang Safi. Siap. Mungkin sebelum kita tutup, bolehlah mungkin Mas Safi kasih motivasi kepada teman-teman yang mungkin lagi nonton, yang lagi stay di rumah sambil nonton. Mungkin bisa kasih motivasi terbaiknya agar mungkin teman-teman yang di rumah kayak ingin berjuang tapi belum ada langkah
untuk maju. Baik, untuk teman-teman yang ada di rumah, pesan saya, kata Gus Mus, santri itu bukan hanya orang yang datang ke pesantren lalu kemudian menghafal Al-Quran, tetapi santri itu setiap orang bisa menjadi santri walaupun di rumah, dengan catatan menjaga Al-Qurannya, menjaga sholatnya, menjaga hal-hal yang melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhkan hal-hal yang dilarang sama Allah gitu. Jadi tanamkan dalam diri masing-masing bahwa sholat ngaji itu bukan orang alim, tapi itu sejatinya pekerjaan seorang muslim gitu. Allah ya. Jadi selama kita pegang itu, saya sadar bahwa seorang muslim maka harus ngaji, saya harus beribadah gitu. Terus yang kedua, jangan menunggu waktu luang untuk ngaji, tapi harus luangkan waktu untuk ngaji. Harus luangkan waktu. Luangkan waktu untuk ngaji, karena apa? Bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, kalau misalkan mau untuk menghafal Al-Quran, untuk ke pesantren, saya rekomendasikan masukkan Hufaz. Ingat teman-teman, masukkan Hufaz. Tetapi kalau misalkan, karena di sini banyak beasiswa untuk teman-teman, nggak perlu mikir uang. Saya di sini datang ke sini tanpa uang gitu. Uang sepersen pun tanpa sepersen tetap hidup. Saya masih hidup gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya biaya dan masih punya banyak tanggung jawab di luar sana, ya yang penting tadi jaga ngajinya. Kalau misalkan kita punya hafalan sedikit, itu dijaga gitu. Jangan sampai hilang. Misalkan saya cuma punya juz 30, ya udah itu dijaga, jangan sampai hilang gitu, dengan cara di murojaah terus, luangkan waktu untuk murojaah, mungkin seperti gitu. Masya Allah. Itu teman-teman ya, itu motivasi dari Bang Safi, bahwasannya kita menjadi seorang penghafal Quran, menjadi hamba yang baik yang di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya di pesantren saja, Bang Safi ya. Tidak hanya di pesantren, tetapi apa? Akan tetapi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sampai akhir hayat pun kita tetap menjadi hamba Allah, tetap selalu menjaga Al-Quran. Dan ingat yang tadi dikatakan Mas Safi, jangan nunggu waktu jangan nunggu waktu luang untuk Al-Quran, akan tetapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Itu sebenarnya itu udah kewajiban kita untuk selalu membaca Al-Quran ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian, jadi kesimpulan ceritanya Bang Safi, baik dari pengalaman maupun perjuangan, ya sangat menginspirasi kita, yaitu sebenarnya ini enggak di luar yang saya pikirkan ya ceritanya. Yang dari Bang Safi SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di semester 8 berhenti, udah sidang mau wisuda udah berhenti, akan tetapi meluruskan niat untuk pergi jauh keluar dari kota ternyaman, tanpa disadari Allah memberi hidayah untuk bisa menjadi seorang penghafal Quran. Dan ternyata Bang Safi juga bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh ayah Bang Safi tersendiri. Bayangin, ayah Bang Safi yang dulunya dibully karena ya masa ayahnya seorang guru ngaji, anaknya berkeliaran nakal. Akan tetapi Bang Safi menunjukkan semuanya kepada orang-orang yang pernah meremehkan ayahnya, bahwasanya aku sudah selesai gitu. Sudah sudah mengabulkan keinginan ayahnya Bang Safi. Masya Allah ya. Dan juga teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung, masih ragu-ragu untuk berhijrah, bagi teman-teman yang ingin berjuang, belum ada langkah, ingat, boleh teman-teman langsung pokoknya terus melangkah tanpa memikir. Hilangkan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang mungkin gak bisa membuat kita untuk menuju ke suatu cita-cita yang kita capai. Hilangkan, karena ingat Bang Safi bilang apa tadi? Apa Bang? Hilangkan semua pikiran yang membuat kita tidak bisa untuk mencapai tujuan kita. Ya kan? Selalu berpikir bahwasanya kita itu bisa, gitu teman-teman. Nah, mungkin semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Mungkin ini juga menginspirasi bagi Anda sendiri ya. Terima kasih banyak Mas Safi. Mungkin semoga Bang Safi selalu dikasih keberkahan, selalu dimudahkan dalam setiap tujuan Bang Safi. Dan semoga cita-cita Bang Safi dalam menegakkan kota desa Bang Safi itu menjadi desa penghafal Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik sahabat Al-Quran se-Indonesia, semoga cerita menarik tadi bisa menginspirasi kita bersama. Dan sampai jumpa di podcast menarik berikutnya. Dan terima kasih juga Bang Safi. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat
Quran Indonesia. Bincang bareng Mafas.